Selamat datang di Lope Lokaloka bersama saya Marina Nur Prativi. Di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang roti, tapi rotinya adalah roti yang gluten free. Oke, materi ini disponsori oleh Lokaloka, L-nya double di tengah ya, yang bisa bikin makanan enak, lebih sehat tanpa terigu. Untuk pembelian di website lokaloka.com, teman-teman bisa langsung dapatkan potongan harga 10% untuk pembelian produk Lokaloka apapun dengan memasukkan kupon LOPE, LOPE. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang roti gluten free. Jadi akan ada 5 poin pembahasan ya. Yang pertama adalah peran gluten dalam pembuatan roti, kemudian peran binder dalam pembuatan roti gluten free, adonan roti gluten free yang benar seperti apa, proses proofing untuk roti gluten free yang sebenar seperti apa, dan proses pembanggangan roti gluten free yang benar. Oke ya, roti tapi gluten free. Beneran bisa ya. Karena pembuatan roti itu identik dengan peran utama dari gluten ya. Kalian biasa dengar ya kalau membuat adonan roti itu harus di mixer atau mungkin diuleni gitu ya sampai adonan roti kalis elastis sampai membentuk window pane gitu. Nah, final goalnya itu kan adalah adonan rotinya punya window pane sehingga dikatakan sudah kalis elastis supaya roti yang dihasilkan empuk, seratnya juga baik gitu ya. Nah, kalau gluten free gimana gitu? Padahal si gluten ini yang punya peran utama untuk membuat roti yang kalis elastis. Bisa apa enggak gitu kan ya pertanyaannya. Oke, bisa dong, masa nggak bisa gitu ya. Nah, supaya bisa jadi, kita perlu cari pemeran pengganti si glutennya ya. Contoh sebelah kiri ini kan roti tawar dari tepung terigu ya. Yang sebelah kanan ini adalah roti tawar dari tepung loka-loka gitu. Yang satu gluten, yang sebelah kanan, yang satunya lagi gluten free. Bisa dilihat sama-sama memiliki serat, kemudian juga dia ini ada bolong-bolong khas roti ya, artinya kan ada peran ragi juga di situ ya. Oke. Jadi kalau kita pelajari dulu ya peran gluten ini apa untuk pembuatan roti. Jadi saat kita membuat roti itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama ada gas yang diproduksi oleh proses fermentasi dari ragi. Teman-teman kan kalau bikin roti wajib ya pakai ragi kan, baik ragi instan maupun ragi alami atau jenis ragi yang lain. Atau ragi basah misalnya itu untuk yang skala pabrik tuh misalnya ya. Kalau skala rumahan biasanya kita pakai ragi instan. Nah, si ragi ini akan terfermentasi selama proses pembuatan roti menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang terbentuk itu akan ditahan oleh gluten gitu ya. Jadi, si gluten ini perannya di situ, menahan gas karbon dioksida yang dihasilkan saat proses fermentasi sehingga rotinya bisa mengembang dengan baik. Oke, nah tepung gluten free yang nggak ada glutennya gitu kan ya, pasti dong dia nggak bisa menahan gas CO2 hasil fermentasi dengan baik gitu. Jadi si gluten ini harus digantikan oleh apa? Oleh kita sebut istilahnya binder ya, pengikat gitu ya. Jadi si binder ini akan membentuk ikatan kuat ya dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatannya membentuk lapisan film tipis yang berperan sebagai pengganti gluten dalam terigu gitu. Jadi si bindernya membentuk ikatan kuat dengan air, dia yang akan menahan gas CO2 ini gitu sehingga si roti kita juga bisa mengembang dengan baik. Apa saja binder itu bisa glukomanan, bisa santan gam, guar gam, psyllium husk ataupun kombinasi penggunaannya. Berbeda jenis binder, berbeda kombinasi binder akan menghasilkan tekstur adonan akhir yang berbeda juga gitu. Kalau di kami di Lokaloka kita biasanya menggunakan glukomanan dan santan gam. Jadi kombinasi dua jenis binder itu aja ya. Kalau teman-teman mau coba binder yang lain boleh ya, karena untuk olahan gluten free ini memang sangat terbuka sekali untuk inovasi dan pengembangan resepnya ya, tidak terbatas. Oke,
Karena gluten yang nggak ada, jadi lupakan adonan roti yang kalis elastis, tolong ya. Jadi kita kalau bikin roti gluten free, adonan kita itu nggak perlu kalis elastis. Kita nggak perlu effort mixer atau ngulenin adonan sampai kalis elastis. Gimana mau kalis elastis? Orang gak ada glutennya kok, gitu ya. Nah, jadi untuk bikin roti yang gluten free, adonan hanya perlu di mixer sampai kalis. Nah, istilahnya kita bilangnya kalis aja. Kayak gimana yang disebut kalisnya untuk gluten free gitu ya. Yang pertama adonannya itu kental, berat, mulus, halus, tidak bergerindil, dan tampak mengkilap. Ini syarat-syaratnya yang harus dipenuhi seperti ini. Mau di mixer pakai spiral boleh, mau pakai balon whisk kalau kuat juga boleh, mau pakai spatula boleh tapi perlu waktu yang lama ya. Yang paling optimal adalah kita pakai mixer. Ini skala rumah tangga kita pakai hand mixer biasa aja. Kalau pakai balon whisk atau spatula bisa, tapi perlu waktu yang lama ya sampai mendapatkan kategori kalis yang ini. Kental, berat, mulus, halus, tidak bergerindil dan mengkilap. Nah, kayak gimana wujudnya sih? Gitu ya. Ini saya kasih contekannya. Jadi kita punya kelas roti ya khusus untuk membuat roti gluten free di Lokaloka. Nah, ini saya screenshotin contoh adonan roti yang sudah kalis seperti ini. Adonannya itu tidak padat, tidak juga cair, ya di pertengahan dia. Apa tadi? Kental. Coba baik ya. Oke. Kental, berat, halus. Sebenarnya tiga itu sih kalau misalnya kalian mau tahu ya, kental, berat, halus. Nah, seperti ini nih. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi dia itu em, apa ya, kayak bikin cake tapi lebih berat. Adonannya kayak bikin cake tapi lebih berat ya, adonannya seperti itu. Nah, adonan roti GF yang benar itu kental dan berat tapi masih bisa mengalir ketika dituang. Ya, ini adonan roti GF pakai tepung loka-loka ya. Nanti kalau pakai tepung yang lain kemungkinan besar berbeda juga adonan yang benar seperti apa gitu. Nah, ini yang udah kita trial error yang kita dapatkan kuncinya adalah kalau pakai loka-loka roti gluten free-nya adonannya harus kental dan berat, tapi ketika dituang dia masih bisa mengalir. Kalau terlalu padat, artinya dia kental berat tapi nggak bisa dituang, artinya kita harus menyendok adonan ditaruh di loyang, itu udah pasti akan dihasilkan roti yang teksturnya keras, teman-teman. Bahkan kalau terlalu padat, teksturnya nanti pas matang kayak batu, keras banget gitu ya, keras banget. Nah, pada sisi ekstrim kiri ya, kalau terlalu encer gitu ya, terlalu mudah dia mengalir ketika dituang seperti adonan cake misalnya. Nah, roti gluten free yang dihasilkan itu akan ambles setelah selesai dipanggang. Jadi pas dipanggang tuh, wah dia mengembang, sempurna, bahagia gitu ya. Kita seneng banget kayaknya berhasil. Pas ketika udah matang, kita keluarkan adonan roti dari oven, lah dia langsung ambles, sut, bener-bener amblesnya itu dia roboh gitu kayak jembatan roboh, sut ke dalam banget amblesnya ya, karena adonan rotinya terlalu encer sehingga dia tidak kuat membentuk struktur roti yang diharapkan. Jadi yang benar itu adonannya di pertengahan, kental, berat, tapi masih bisa mengalir ketika dituang seperti ini ya. Oke, nah setelah udah jadi nih adonannya, udah betul ya, kita perlu proofing. Nah, proofingnya satu kali aja nih ya. Saat proses proofing ini kan kita mengistirahatkan adonan pada suhu dan kelembaban tertentu. Saya sarankan di suhu ruang aja ya, selama waktu tertentu nih, supaya si ragi dalam adonannya itu aktif, dia melakukan proses fermentasi, membentuk gas CO2. Nah, proses proofing ini sampai adonannya itu kurang lebih naik 2 kali lipat gitu. Yang tadinya misalnya dia nggak 2 kali lipat banget ya, hampir 2 kali lipat. Yang tadinya misalnya setengah loyang terisi itu sampai loyangnya ke 3/4 terisi gitu ya. Jangan overproofing juga. Kalau kita kelamaan mendiamkan adonannya saat proofing, nanti resikonya si roti gluten free kita akan ambles juga saat dipanggang. Meskipun amblesnya nggak separah kalau adonan kita masih cair tadi gitu ya. Jadi kita juga udah trial error waktu yang cocok untuk proses proofing itu berapa lama sih gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik nih pengen coba roti gluten free bisa ikutan kelasnya ya. Karena di sini kita nggak bahas secara mendetil banget ya. Kita overview dulu nih, overview. Oh, ternyata roti gluten free juga bisa loh dibikin dan ada poin-poin yang penting. Yang pertama tadi adonannya harus betul, yang kedua juga perlu proofing. Nah, yang ketiga yang sekarang adalah
pemanggangan gitu ya. Pemanggangan, oke, ini masih bahas proofing dulu ya teman-teman, bentar ya. Jadi ketika proofing dia akan membentuk pori-pori pada roti ya, karena tadi kan dia ada proses fermentasi, ada gas CO2 yang dihasilkan oleh ragi dan gasnya itu ditahan oleh si binder. Ya, kalau membentuk roti gluten, gasnya ditahan oleh gluten. Kalau gluten free kita perlu peran si binder. Ini wajib banget, nggak bisa digantikan si binder ini gitu. Kalau roti yang overproofing tadi, kalau kelamaan dia ngembang sangat tinggi saat di oven, tapi dia akan ambles ketika roti diangkat. Tapi kalau waktu proofingnya kurang, si roti akan keras dan bantat ya. Keras banget dia hasil akhirnya. Nah, tips yang ketiga, setelah tadi udah tahu adonan, proofing adalah pemanggangan. Proses pemanggangan roti GF itu lebih lama dibanding roti tepung terigu. Ya, suhunya di sekitar 170 sampai 180 derajat, waktunya 60 sampai 70 menit. Gitu. Nah, ini kebetulan kita pakainya loyang roti yang atasnya terbuka ya. Bentuknya dia sehingga akan ada apa namanya ini bagian atasnya yang enggak rata. Kalau teman-teman mau boleh pakai roti apa loyang yang ada tutupnya sehingga nanti si rotinya bentuknya kotak banget bagus gitu. Lebih bagus juga kalau loyang yang kita pakai itu yang anti lengket jadi lebih memudahkan handling kita saat mengeluarkan roti. Waktunya emang lama, sejam lebih ya. Tanda roti matang itu adalah mengembang dan berwarna kecoklatan pada bagian atas. Ini kelihatan ya jika menggunakan loyang roti yang terbuka. Oke, itulah yang bisa kita obrolin seputar perrotian gluten free. Jadi bikin roti gluten free itu kalau saya ulang lagi bisa. Syaratnya tadi kita menggunakan binder, kemudian adonannya teksturnya harus benar, kita perlu proofing juga pada waktu yang tepat, dan proses pemanggangan itu lebih lama dibandingkan roti yang tepung terigu biasa. Gitu kira-kira teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan boleh langsung email ke saya di marina@lokaloka.com. Jangan lupa L-nya ada dua di tengah, LOKALLOKA ya. Nanti akan kita sambung ke episode berikutnya ya. Terima kasih.